Jangan misalnya yang suka makan iguana atau makan jangkrik, bagaimana hukumnya, atau makan kudanil misalnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya makan telur busuk? Ya, orang kita misal ada yang kegelojok udah digoreng, aduh sayang mana udah terakhir nih telurnya, mana lagi naik emang telur ya zaman sekarang. Agak bau dikit nggak apa-apa lah, anggap aja ini aroma terapi. Gimana hukumnya? Boleh saja, selama tidak dalam tahap mengganggu kesehatan. Ya, hati-hati kalau sampai kita mengganggu kesehatan kita, sudah kita tahu punya kadar ini kalau dimakan bisa meninggal, saya akan bisa sakit kan. Kemudian bagaimana kalau gula terkena najis? Ya, gula misalkan di dapur biasanya, mohon maaf, misalnya ada kotoran tikus di sana. Ya, paling dominan mungkin tikus, ya, cicak, kotoran kebo nggak ada lah, kecil dapur ada. Ya. Itu bagaimana? Kalau gulanya cair, itu najis, nggak boleh dimakan. Ya, gulanya cair, maka benda-benda cair kayak sayur, kena kotoran kucing, kena kotoran tikus, jangan dimakan. Tapi kalau ke benda yang padat, cukup dipisahkan saja. Mohon maaf, misalnya ke agar-agar, jatuh kotorannya itu, tinggal pilih saja mana yang terkena kotoran, sendok buang, yang sisanya masih haram. Begitu juga minyak. Kalau minyak misalnya atau mentega yang biasa kita lihat, mentega kena kotoran cicak, kena kotoran tikus, ambil saja wilayah mana sendok kalau statusnya masih padat. Tapi kalau statusnya sudah cair, buang semuanya. Ya. Misalnya bikin sayur bayam, pada rasa asin-asinnya beda. Itu mungkin husnudon saja itu pakai ebi. Tulis. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh nggak kita membunuh binatang, tapi tujuan kita hanya ngambil kulitnya doang? Enggak, saya mah biarin dagingnya mau dimakan. Saya cuma pengen di rumah saya ada kulit harimau. Saya menggigit sejati macan kemayoran. Supaya dipajang di tempat rumah. Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau misalnya ada nyembelih ayam, tapi yang nyembelihnya non muslim, halal nggak? Tidak halal. Maka yang bilang pernah. Jadi misalnya, makanya hati-hati kalau ada yang ngasih makan kepada kita, mohon maaf, non muslim. Kalau misal hasil sembelihan dia itu sudah dipastikan halal, ya, jangan. Gimana Ustaz kalau dikasih KFC? Itu makan saja. Kan nggak tahu nyembelihnya Ustaz. Ada stempel halal, ada yang bertanggung jawab atas kita. Ya. Jangan ke KFC kamu masuk kata itu mana tempat sembelihnya ya? Agak ada. Sudah ada yang menanggung. Jadi kalaupun misalnya tidak sesuai dengan syariat, yang memberi label halal yang menanggung dosa kita. Gimana misalnya kalau kita berburu,
berburu, kemudian hewannya itu mati dalam jebakan, dijaring, mati dalam jaring. Ya, misalnya ayam dijaring mati, kan ngejaring biasanya nggak sampai hari itu diambil juga. Jebakan itu besoknya baru diambil, udah mati, tapi dijaring itu tidak halal. Pertanyaan selanjutnya, kalau perempuan yang nyembelihnya atau anak kecil yang nyembelih ayam misalnya, ya, ibu-ibu nungguin bapaknya mau pulang malam, ada beli aja sendiri, atau sama anaknya masih SD, masih kecil, mama itu nyembelih halal nggak halal? Ya, ucap Bismillah. Ya. Ya, sampai kita ini nyuruh kepada non-muslim untuk menyembelih agama kita, menyembelih binatang. Kemudian bagaimana telur binatang yang tidak halal dagingnya? Telur kura-kura, misalnya, telur ular, telur buaya, kalau telur gabus boleh. Telur semut paling sering ya. Telur semut biasa. Boleh nggak, halal nggak? Kalau tidak menimbulkan racun dan berbahaya, maka hukumnya halal sebagaimana dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi kalau membahayakan, maka haram. Misalnya ternyata telur ular kobra itu ada bisanya, jangan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan telur telur ular karena berbahaya. Sekarang bagi para penggemar ngadu burung, ngadu apa saja, ya, bagaimana hukumnya ngadu binatang, ngadu domba, ngadu ayam? Nah, ini mah jelas-jelas siapa nih yang suka? Oh, aku punya jagoan nih dari Thailand. Diaduin sama tetangganya, ya Allah. Jangan. Ya Allah. Nggak dicupang. Kagak boleh. Itu ada dalam kitab Hasyiah Al-Jubi wa Umayrah. Bukan ngarang-ngarang. Ada dalam kitab Hasyiah Al-Jubi wa Umayrah bahwa jenis ngadu binatang apapun itu kagak boleh. Berbeda kalau ngadu ketangkasan. Ketangkasan yang sesungguhnya bukan diadu-aduin, dibalapin, nggak apa-apa. Tapi kalau head to head, ya, cupang merah, cupang hitam, ya, goreng dong, goreng. Jadi kayak cupang. Jadi nggak boleh ngadu binatang. Kemudian kalau di wilayah kita banyak anjing, misalnya, apakah boleh nggak membunuh anjing? Nah, kalau anjingnya anjing galak itu boleh. Kalau anjingnya anjing galak, membahayakan kita. Kalau misalnya lihat kita tuh udah kayak dia tulang berjalan, kan, ngejar, ada kayak begitu. Dalam tahap yang terakhir boleh. Kalau sudah tidak ada cara lain untuk menyetopnya. Kalau masih bisa dirantai, dikandangin sudah aman, ya jangan. Nggak ada yang ngakuin, misalnya di sini anjingnya nggak ada yang ngakuin, anjing liar. Ya, udah banyak makan korban, sekarang lagi banyak rabies berbak lagi. Boleh. Tapi kalau anjing jinak, nggak boleh. Yang hidup berdampingan dengan kita normal-normal saja, paling ngacak-ngacak sampah, jangan dibunuh.
Nah kalau kudanil gimana, halal apa? Boleh. Dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra itu dibolehkan makan kudanil. Ada kudanil di sini. Itu nggak bisa buat kurban. Waduh, kurban kudanil agak nangkau dong, bagian semua itu gede banget. Kulitnya kalau buat beduk itu bisa 10 tahun apa? Tapi kalau tinjauan halal atau haramnya, dia halal. Ya, sudah. Ya. Nah, sama tadi seperti membunuh anjing, bagaimana hukumnya membunuh semut? Ya. Dalam kitab Mughyatul Mustasidin, kalau semut itu semut-semut besar, kalau dalam bahasa Arab itu semut Sulaimani, ya, itu tidak boleh dibunuh. Tapi kalau semut yang panas, nah, itu boleh. Ya. Sengatannya itu yang kecil-kecil tuh. Ya, kalau kena handuk, masya Allah, kayak kita GPU tuh. Ya, kena handuk, masya Allah. Mau emosi ke siapa? Maka hewan-hewan yang sunnah untuk dibunuh tidak boleh dimakan. Kobra nggak boleh. Misalkan obat, ada alternatif lain nggak? Kalau masih ada alternatif lain, nggak boleh. Itu sudah tahap darurat terakhir banget, baru boleh. Tapi kalau masih ada obat yang lain, nggak boleh. Maksudnya panas dingin, langsung baik minum darah ular, nggak boleh. Manado masih ada. Kering bisa. Selama klinik masih pada buka, mah jangan nyari ular. Ya. Panas dingin pengen sembuh, ya panas dingin sembuh, giginya dipatuk, udah selesai. Bagaimana kalau yang binatangnya itu suka makan kotoran? Lelek, ditaruh di spitek, masya Allah. Tahu-tahu udah pada gede, gitu kan. Kalau dikasih umpan Thailand, kayak gitu. Itu kalau sampai ada bau yang meresap kepada dagingnya, nggak boleh. Ya, tapi kalau ikan biasanya enggak. Ya, aman. Ada pengeluaran, ada pemasukan, seimbang. Nah, kalau jerapah gimana? Halal nggak? Halal. Jerapah. Jerapah halal. Bunglon, iguana, boleh nggak? Nggak boleh. Bakar bunglon, misalnya, masya Allah, nggak boleh. Itu nggak kelelawar, burung hantu, nggak boleh. Punya limban digoreng nggak boleh. Kuliner misteri, ya. Ayam bakar hantu, ayam bakar hantu, serem banget. Di burung hantu kelelawar tuh nggak boleh. Di tradisi kampung itu masih banyak yang meyakini kalau semua burung itu halal bagi dia. Ya. Iya kalau di kampung, tapi kalau di kota justru lebih parah lagi. Aspal halal, semen halal. Iya. Kalau di kampung ya dagang masih pada dimakan. Kalau di kota mau aspal dimakan. Kalau buaya jelas syaratnya. Kalau tawon ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Tapi ketika ada yang melarang dan memperbolehkan, lebih afdalnya pilih yang melarang. Ya, tawon ada yang memperbolehkan, ada yang melarang.
ada sarung tawon, masya Allah, dicampur pakai Indomie. Aduh, ini katanya pedesnya alami nih. Boleh nggak menyembelih hewan dengan mesin? Mohon maaf, di Eropa ataupun bukan hanya di Eropa, di dunia yang sudah modern, bisa di teluk, di negara-negara teluk kayak Qatar, sudah industrinya sudah mesin. Boleh nggak? Ya. Boleh, asal tetap harus didampingi oleh misalnya pisaunya jalan sendiri, Bismillah. Bismillah. Tapi kalau dibiarin aja ditonton mah nggak boleh. Ya. Udah dirapel Bismillahnya semuanya udah nggak bisa. Harus satu-satu. Gimana kalau misalnya binatang itu buat sesajen, ya, boleh nggak kita makan? Ini saya mohon maaf, ada di YouTube itu orang yang sengaja kerjaannya itu untuk menghancurkan mitos. Itu makan saja kerjaannya, di bawah pohon jati yang kata orang itu angker, dia makan ayam bakar, ya. Di review, ya, di review itu sesajen, ya, versi ini. Ya. Jadi bukan lagi kuliner, sajen di review. Kue pasarnya berapa, kopinya pakai Nescafe atau gimana? Ya. Itu sesembelihan yang dipersembahkan itu nggak boleh kita makan, karena itu disembelih bukan atas nama Allah, ya, dan bukan untuk kita makan, nggak boleh. Nah, kalau nyembelih, ya, biasanya di tradisi kampung itu disembelih satu ekor, ditaruh di belakang rumah. Ini buat siapa? Buat leluhur. Disembelihnya pun sudah diususkan buat leluhur. Nggak boleh. Ya. Adat ini bisa kita akomodir, mana yang boleh, mana yang tidak. Ya. Banyak yang masih boleh, kemenyan, ya masih boleh. Orang pewangi, buhur, ya, pakai kemenyan, mabok-mabok, musyrik. Ini buhur, ini mau buhur, itu kemenyan Arab. Ya. Buhur itu kemenyan Arab. Boleh-boleh saja sejenis wangian, kecuali kamu dikhususkan ini sebagai syarat manggil Mbah Anu harus akar menyan anu baru, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk sekedar wangi di rumah, kalau orang-orang dulu seneng baunya kemenyan. Ada yang hajatan yang hitanan di belakang rumah, satu gede kepalan tangan dibakar. Satu RW kebagian. Buhur mah bakar yang segede, mau gak haru mau apa, paling satu rumah doang, paling banter 3 rumah doang. Kemenyan satu ini kedengaran kemana-mana. Ya. Cium aromanya, masya Allah. Maka ada istilah, pala lu bau menyan, itu isyarat apa? Saking baunya. Ya. Ada istilah pala lu bau menyan, karena menyan itu nyenyak aromanya. Gak ada istilah kata Ian mentang-mentang anak majlis, pala lu bau buhur, gak ada. Gak ada bau menyan. Itu istilah itu menggambarkan betapa aromanya sangat luar biasa. Zaman dulu putih, bahkan ada sebagian orang tua yang berani naruhnya itu di rokok sambil dirokok. Orang zaman sekarang teler. Ya. Kemudian dalam kitab I'anadul Talibin dikatakan bahwa daging bakal janin itu nggak boleh dimakan, tidak halal.
bakal janin nyembeli sapi, ada bakal janinnya baru segede botol. Gurih-gurihnya nggak boleh. Ya. Apa tuh namanya? Nah kemudian bagaimana nih, sering kejadian di wilayah-wilayah kita, ada ayam ketabrak motor, ketabrak mobil, udah sekarat dulu, udah gak kuat. Indo Ustaz. Kasih oksigen. Kalau sebelumnya ada penyebab yang menyebabkan sekarat, keracunan, ketabrak mobil, itu hukumnya haram. Harus tahu ini. Jangan malah sigap nyari golok. Lagi sekarang. Yang lebih parah, belum 5 menit. Udah setengah jam yang lalu. Belum 5 menit. Itu sama saja kita makan bangkai. Kecuali mohon maaf, si ayam itu lagi sekarang, cuman tidak ada sebab sebelumnya, baik sebab keracunan, sebab ketabrak, boleh. Tapi kalau ketahuan dulu sebabnya karena keracunan, ya, karena ketabrak mobil, nggak boleh. Ini harus tahu. Kalau sepele tapi kita pakai bangkai kan haram. Hati-hati. Gimana kalau misalnya kata itu saya mau mancing sejati, ya, saya dapat ijazah mancing. Ya. Sanadnya nyambung nih. Saya dapat ijazah mancing. Katanya nih syaratnya biar jadi pemancing ulung, ikan mentah harus dimakan. Halal nggak? Kayak orang Jepang tuh cumi nggak digoreng dulu, mentah boleh. Ya kalau tidak menyebabkan apa sih namanya madarat, ada hewan jenis-jenis hewan, nggak mungkin kamu misalnya makan anjing laut nggak digoreng dulu. Ya. Gimana kalau misalnya ikan yang masih hidup langsung digoreng? Ya. Beli di pasar, baru bersihin nggak apa-apa, langsung aja ditaruh ini praktis loh. Ngapain repot? Udah taruh, langsung ditaruh digoreng. Ya, buat diketok dulu nggak apa, langsung digoreng aja. Atau cupang itu karena sudah imsak ditaruh aja langsung. Halal nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh lah dong. Boleh. Goreng aja dong, goreng. Gimana kalau ada ulat dalam buah? Misalnya makan apel biasanya ada buah, ada ulatnya itu. Makan pir, kalau buah-buah yang lain jarang. Ketika dimakan, ya, kemakan ada ulatnya, nggak apa-apa. Ya, kecuali makan ulatnya doang. Nggak boleh. Jadi kalau binatang laut, mohon maaf ya, babi laut misalnya, itu kan kalau babi di daratan mah haram, anjing di daratan haram, tapi kalau di laut haram. Halal.
Kalau merak gimana? Haram. Merak nggak boleh. Gimana kalau misalnya hewan, ayam atau burung, tapi dijadikan untuk sarana lomba tembak? Siapa yang bisa itu burung belimbing itu yang bisa nembak, dia dapat hadiah. Biasanya para pemburu itu. Gimana kalau sampai dia jatuh kemudian kita goreng, kita makan? Haram, nggak boleh. Kalau hukum menyembelih ikan gimana? Makruh. Buat apa juga disembelih? Mana ikan cere kecil-kecil disembelih putusin pelan. Karena udah susah ikan cere harus ke restoran. Zaman dulu nyari ikan cere tinggal pesawat. Sekarang ikan cere di rumah makan yang paling murah 100.000 satu porsi. Ya. Ya. Maka muncullah kaidah kullu makathura rahusa. Setiap yang banyak akan murah. Kebalikannya, setiap yang langka akan mahal. Ikan tuh di kategori kita ini masih normal. Tapi kalau ada warna ikan itu ungu, pasti mahal. Kenapa? Setiap yang banyak pasti murah, setiap yang langka pasti mahal. Begitupun pribadi kita. Kalau jadi pemuda pada umumnya senang main, senang kongkong, dengan pemuda yang senang kerja keras, yang senang kerja, yang senang ngaji, maka akan mahal. Ya, akan jadi gosip ibu-ibu di pengajian. Tuh Ido yang rajin kerja, rajin ngaji, yang kayak gitu kalau nyari pembantu. Aduh, jadi semakin jarang semakin mahal. Kualitas kita juga gitu kan. Ya. Rajin ngaji, masih muda, pekerjaan punya, di masjid selalu jamaah, ibu-ibu pasti berebut. Ini kayak gini kayak kemana enggak? Ya, kan? Nah, jadi suami muda juga kan? Ya. Jadi bolehkah misalnya melakukan pengobatan memakai benda yang najis? Boleh. Tapi lagi-lagi kalau sudah tidak ada alternatif. Bahkan dalam kondisi yang sangat darurat, misalnya itu lagi hiking, maklum budaya tidurnya kuat, orang lain sudah berangkat, dia tinggal di hutan sendirian. Buka HP, GPS mati, ya 2 hari tersesat di Semeru, gak ada makanan. Tiba-tiba di semak-semak ada babi suara. Kayak gitu. Udah, nggak apa-apa kalau dia tidak menemukan makanan halal yang lain. Tapi dengan kadar kebolehan darurat itu, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Seukuran yang dia butuhkan saja darurat mah. Jangan malah bikin babi guling. Mindo mah kagak boleh. Jadi lisan dirungki, seukuran dia menambah tenaga. Pakai mayones. Itu mah bukan darurat, ya. Faisal berangkat ke Hollywood. Jadi driver di sana. Berangkat ke Hollywood.
Waduh, lagi seneng aja lagi makan, lagi di KFC, keselak. Waduh, ini kalau kira-kira keselaknya setengah jam dibiarkan, bisa nggak tertolong nyawanya. Nyari-nyari air putih kagak ada, yang ada whisky semua. Waduh, kayak gimana nih? Boleh seukuran lancarin keselaknya itu. Habis satu sloki doyan. Aduh, darurat Pak Ustaz, sampai terel. Nggak ada istilahnya bisa dirugi. Jadi jangan gampang bawa-bawa darurat. 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 Ini haram. Darurat. Seukuran darurat apa? Bisa meninggal nggak? Bisa mati nggak? Kita tanya sama istrinya, Bang, kenapa korupsi darurat? Ya, padahal di kulkas masih banyak makanan, ya, masih banyak beras, ya. Maka darurat bukan yang seperti itu. Harus paham makna darurat. Ya. Contoh lainnya, ketika tidak ada dokter perempuan, misalnya kemarin kasus COVID ya, kita kalau sekarang mungkin susah ngawang-ngawang ini. Dokter lagi sibuk semua. Yang jadi dokter untuk melahirkan, dokter anak susah misalnya. Keliling-keliling ke tiap rumah sakit nggak bisa adanya dokter laki-laki, dokter perempuan nggak ada. Ini kalau sudah pembukaan sekian belum ada juga dokter perempuan, boleh dokter laki-laki. Tapi kalau masih ada mah perempuan dulu. Jauh-jauh hari udah mesen pengen sama laki itu dokter anu yang datang. Nggak boleh. Atau pengobatan, misalnya Ayung jadi dokter, Hewan. amin. Kalau ada bakat sih mau tahu nanti. Ya. Hewan. Misalnya, dia jadi tukang vaksin. Coba buka di sini perempuan, nah, itu kan darurat. Nggak ada lagi dokter perempuan. Misalnya vaksin cuma ada Ayung doang, yang lain lagi kumat semuanya, lagi kena COVID semuanya. Ayung kepaksa dah sebagai dokter laki-laki dia vaksin. Atau vaksin apakah itu, atau kasih obat apa, kasih infusan atau apa. Maka boleh sampai membuka ke sini saja. Jadi tidak lantas kata Ayung, buka bajunya. Mau ngapain? Mungkin bus. Itu nggak ada relevansinya, nggak darurat ketika itu. Maka walaupun bahasa darurat, tapi harus sesuai dengan kadar kedaruratannya. Kalau sudah hilang daruratnya, maka hilang rukhsahnya, ya. Hilang juga permaafannya, hilang juga keringanannya. Yang tadinya haram kembali haram. Jadi ketika Ido tadi di hutan menemukan babi, nggak ada lagi makanan kecuali itu. Kalau nggak makan bisa mati. Ya. Jadi jangan lantas ketika sudah ke kota dia nyari babi-babi, bisa. Doyan, ya. Gitu. Ya. Sekilas hukum-hukum fikih mengenai makanan.